Direksi Chandra Asri pada beli TPIA di bulan November aja itu ada tercatat 7 kali transaksi nih ya. Bulan November ada 7 kali transaksi itu dari 3 orang berbeda ya, dan totalnya ada sekitar 986.000 saham. Lumayan tuh. Sebenarnya kita bisa anggap ini jadi sentimen positif sih, karena menunjukkan bahwa manajemen sendiri tuh pede dengan prospek TPIA ke depan. Nah, saya sebagai retail nafas pendek tuh perlu lihat juga gimana market ngerespon ini. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu ya. Hari ini ISG menguat 0,8%, tutup di 8617.04. Bikin high baru, high-nya di 8625, nembus ke atas high yang kemarin di 8622. High-nya bikin high baru, bikin highest close juga yang baru, dan uptrendnya memang masih oke lah ya. Jadi ISG selama nggak turun ke bawah 8495, arahnya masih ke atas. Tapi yang perlu dihati-hati di sini adalah swingnya kok makin pendek nih ya. Jadi emang kalau di sini sekilas ini ada kayak kelihatan ada pelemahan momentum. Mudah-mudahan cuman melemah aja momentumnya, tapi masih tetap ke atas karena udah Desember nih ya. Jadi buat yang trading terutama jangka pendek, tetap stay safe, dipasang strategi antisipasinya kayak trailing stop, stop loss, take profit juga dipasang. Tujuannya semua itu cuman biar nggak telat jualan aja kalau sesuatu terjadi tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba sesuatu terjadi dan nggak sesuai yang kita inginkan, gitulah ya. Sekarang kita bahas beberapa saham yang udah kasih cuan dulu. Ada 4 saham nanti yang mau saya bahas di sini. 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya benar. Yang pertama adalah MLPL. Ini saham tadi di spill waktu live trade pagi tuh. MLPL beli di 154 kali ya, terus sempat naik sampai ke ini nih, ke 162 tadi ya. Lumayan lah, aturan udah ada ya 4 atau 3% paling enggak itu udah dikantongin, karena tujuan belinya cuma buat fast trade. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stop seenggak-enggaknya. Trailing stopnya itu di 157, deket sih ya, jualan aja lah besok. Dan ini si MLPL besok juga masih bisa dipantau untuk bekal fast trade gitu ya. Maksudnya ketika besok nembus ke atas 160 tuh juga bisa tuh dibeli buat fast trade. Jadi ya buat yang udah cuan tadi, udah jualan, happy cuan. Pantau juga buat besok buat bekal fast trade, siapa tahu masih bisa di tradingin lagi buat fast trade gitu ya. Next ada ASLC. ASLC ini tadi kebeli di 84, sempat naik sampai ke 94. Udah cuan lah harusnya ini ya. Buat yang udah jualan happy cuan, buat yang belum jualan maksud saya, masih ada barang, trailing stop pasang sekarang juga di 88. Jadi kalau turun ke bawah 89 jualan gitu ya, take profit, happy cuan ASLC nya. Kemudian SCMA ini tadi kebeli di 38-an. Oh enggak ding, seingat saya itu 390 apa ya, 390-an, 390, dan sempat naik ke 406. Lumayan lah, ada 3%an gitu ya. Buat yang masih ada barang mungkin belum jualan ya, pasang trailing stop di 400 itu boleh pasang based on persentase aja, ini kempes berapa persen, yang penting sisain minimal BEP plus fee nya juga ya. Jadi di 394 boleh lah pasang trailing stopnya. Kemudian berikutnya ada BKSL. Nah ini lumayan nih kalau BKSL nya. BKSL ini tadi sempat naik sampai ke 173. Belinya itu di tadi waktu live trade sesi 2 ya. Sesi 2 itu kebeli di 1, sesi 2 apa ya? Iya sesi 2 sih saya ingat saya. 159 tadi kebelinya. Iya 159.
Ya paling enggak ada kali 5% udah kekantongin kali ya. 6% itu juga udah lumayan. Happy cuan BKSL-nya. Kemudian berikutnya kita bahas stock IDs kemarin ada 3. Yang pertama Medco. Strategi kemarin itu beli buy breaks 13.50, jadi belum dapat barang ya. Ada 2 skenario kan, yang sebelumnya itu ngantri 12.80, tapi kemarin itu strategi atau skenario yang kedua yaitu buy break 13.50, sama-sama belum dapat barang dua-duanya karena masih anteng aja di 13.35 ini si Medco-nya. Kedua strategi itu masih bisa jalan kalau ternyata belum mau naik ke atas 13.50 dan malah turun ke 12.80 masih bisa dibeli di situ, stop loss di bawah 12.40 gitu ya. Tapi kalau langsung bablas ke atas 13.50 bisa langsung dibeli. Mudah-mudahan lancar ke 14.30, 14.50. Kemudian berikutnya ada PNLF. Nah, ini strateginya ngantri nih 254. Belum dapat, tapi saya pribadi kalau misalnya ada di posisi yang pengen beli PNLF, pilih ngantri situ sih supaya nggak terlalu gede aja risikonya atau stop lossnya ya. Stop lossnya di bawah 246. Kemudian ini Eral ini kok Emerald ya, yuk Eral dapat barang harusnya tadi di 290 ya, karena strateginya beli di situ ngantri. Stop loss di bawah 276 dan target TP1 di 320 belum samperin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa ke sono. Nah, tadi sempat naik sampai ke 306 tapi kempes tuh ya. Next ada, nah ini sekarang kita bahas si TPIA ya. Kalau kita lihat misal kalau kalian googling lah gitu ya, TPIA akan banyak berita tentang direksinya yang beli saham TPIA. Direksi Chandra Asih beli saham TPIA ini di apa nih, di investasi.kontan.co.id, ada di kanal berita idnfinancials.com, ada banyak lah. Dan ternyata memang sejak November ini aja ya, konteksnya mulai November aja lah, ini ada 1, 2, 3 nama yang kecatat sebagai direksi dia beli. Ada yang beli 100-an ribu saham, 200-an ribu, 150 ya segitulah ya. Kalau di total di November aja ya, sampai video ini dibuat itu ada 986.200. Ya itu bagus sebenarnya, menunjukkan kalau mereka atau direksinya tuh pede dengan kinerja TPIA seperti yang dibahas di awal tadi ya. Cuman kita khususnya saya perlu lihat respon marketnya, market ngerespon seperti apa sih gitu ya. Sebenarnya ini TPIA secara teknikal kayak gimana sih? Nah ini kita akan bahas. Jadi kalau kita lihat sejak Mei sampai sekarang bisa dibilang itu downtrend loh ya, downtrend. Dan ya sebelum dia naik ke atas 8,5, breakout 8 ribuan, naik ke atas 8,5, bertahan di atas itu ya masih belum selesai nih downtrendnya. Jadi kalau, dan sebenarnya juga kemarin itu sempat ada strategi beli TPIA yang belinya di sekitar 7.200 atau di bawahnya, di area hijau inilah. Stop loss kalau turun dan tutup di 6.800 atau lebih bawah. Targetnya 8 ribuan dulu. Jadi ini udah deket area target sebenarnya. Misal nih ada koreksi dulu, nyamperin area berapa tuh, 7.600-an atau 7,5 gitu ya, dan membal. Buat yang belum punya barang dan minat mau dibeli boleh, monggo silakan. Targetnya tetap tapi ya incer 8 ribuan dulu. Dan buat fast trade ini juga bisa diincer sebenarnya, mudah-mudahan besok bisa langsung ngegas. Tapi kalau ternyata nyampe ke 8.000 duluan kemudian kempes ke 7,5, itu biarin dulu aja gitu sih. Karena di sini memang udah ada bullish divergence, tapi juga ada hidden bearish divergence yang nunjukin kalau downtrend yang kebentuk sejak Juni sampai sekarang masih belum selesai itu sih. Jadi saya butuh atau saya pengennya itu si TPA minimal naik ke atas 8,5 gitu, terus tutupan di 8125 atau 8150 tuh oke lah. Ya, mudah-mudahan cukup memberi insight buat yang udah punya barang floating profit. Trailing stop pasang jangan lupa. Pasang aja di sini nih 7.600 gitu, oke lah ya, harusnya udah masih ada cuan kalau misalnya turun ke 7.600.
kok 7600 ya, 7600 nih area sini nih, area bisa dijadiin area beli tuh ya. Mudah-mudahan sih ngegas lagi besok, volumenya hari ini lumayan soalnya. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham nih yang di request. Yang pertama ada IMPC. Pertanyaannya sih IMPC masih menarik atau enggak. Nah ini kalau kita lihat trennya ya masih naik, struktur masih naik uptrend, strukturnya masih oke. Selama IMPC nggak ke bawah 3020 maka arahnya masih tetap ke atas. Kalau pertanyaannya itu adalah masih ada peluang ke atas atau enggak, masih selama nggak ke bawah 3060 ya. 3020. Selama nggak ke bawah 3020 masih ada peluang ke atas, dan hari ini tutup di 3230. Ini satu hal yang bagus sebenarnya. Meskipun kalau kita lihat momentum indikatornya nggak terlalu kuat juga naiknya sih momentumnya ya. Paling enggak dia tutup di atas 3180 ini oke. Dan kalau misalnya pengen beli coba ngantri. Mungkin di 3180 terus 3150, stop loss di 3010 atau 3000 gitu oke lah tuh ya. Kalau breakdown 3020 ada peluang terkoreksi lebih dalam dulu lah. Siapa tahu ngetes 2800, 2700 atau 2600-an nih gitu ya. Next ada PESAP. PESAP pertanyaannya bisa langsung di HK atau enggak gitu ya. Kemarin sih nanyanya berarti untuk yang hari ini, yang udah tutup hari ini. Kalau kemarin pun saya nggak pilih langsung HK ya untuk PESAP. Misal saya dari posisi yang minat beli PESAP paling ngantri 550, 545, 540 itu sih. Dan kalau memang ngantri di situ udah dapat barang hari ini, selama dia nggak turun apalagi tutup di atas 510 di bawah 510, di hold dulu boleh. Kalau mau ngantri di 540, 530 juga nggak masalah, 535 lah ya, oke lah. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 510 gitu kali. Cuman targetnya saya nggak incar target terlalu atas dulu ya, paling di 590 sampai 600 dulu targetnya itu ya. Next ada MSIN. Nah ini MSIN, pertanyaannya MSIN udah bottom belum? Gampang aja sih jawabnya. Sementara sampai sekarang belum ada tanda bullish reversal, jadi saya belum bisa bilang ini udah bottom. Meskipun kalau kita geser ke time frame yang lebih gede, hampir nyampe di lowest tahun 2023 ya. Dan kalau kita lihat di daily area itu, nah ini lowest close-nya itu 396 hampir disentuh lah. Cuman sampai sekarang ya dia masih ada di masih belum ada tanda bullish reversal yang clear. Beberapa hari terakhir 1 2 3 4 hari terakhir berturut-turut berada di dalam range candle tanggal 26, jadi inside bar. Ya, gampangnya bilang saya tunggu sinyal bullish reversal. Kalau naik ke atas 432 ada peluang naik memang, tapi targetnya nggak banyak ya, paling ngincer sinilah, ngincer 470-an gitu ya, 470 atau ya 460 sampai 470 gitu. Karena ini juga sampai sekarang RSI masih stay di bawah 30 ya. Ya, tunggu sinyal bullish reversalnya aja, nggak perlu buru-buru juga sih, kecuali punya pertimbangan sendiri, misal dari sisi fundamental ini saham emitennya bagus banget nih, udah murah banget di sini misalnya kayak gitu ya, misal. Karena saya nggak ngikutin ini si MSIN fundamentalan juga, jadi nggak tahu ini harga segini mahal atau murah. Kalau dari sisi teknikal belum ada tanda bullish reversal yang enak, belum ada sinyal beli. Tapi kalau ada pertimbangan lain, misalnya harga segini murah banget, asal udah dihitung bener ya, dia mau ngomong gua aja kalau mau beli itu sih. Next soal Kempes nih, hari ini Kempes lumayan tuh, sempat naik sampai ke 146, tutup di 120, rejectionnya lumayan tuh ya. Ya kalau ada barang trailing stop lah, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut ya. Kalau ada barang ini jelas trailing stop. Aturan sih tadi udah kejual tuh, turun ke bawah 118 paling nggak udah kejual. Buat yang masih ada barang ya pasang sinilah 112 gitu ya. Ya model kayak gini sih nungguin sinyal bearish reversal yang cukup clear di daily, bisa-bisa harga udah kempes lumayan, atau jangan-jangan dia masih
bisa lanjut naik ke atas, karena memang sampai sekarang bisa bilang belum ada sinyal bearish reversal juga ya. Tapi kalau baru mau beli kurang enak juga posisi harganya, itu sih maksudnya. Buat yang udah punya barang aja lah ya, yang udah punya barang trailing stop diaktifin di 112 misalnya, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Kalau lagi nyangkut ini yang agak repot. 3 hari terakhir sih volumenya gede ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut dan nggak disuspend. Kemudian di time frame gedenya weekly lah, zoom out dikit gitu ya, ada peluang ke 160-an, mudah-mudahan ya lancar ke 150 160-an. High hari ini di 146. Kemudian berikutnya udah, sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 3 Desember 2025. Ada 3 saham nih Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Pertama Avia. Avia nih oke loh. Kalau kita lihat hari ini berhasil tutup di 476 ya. Breakout highest close selama beberapa bulan terakhir, atau bahkan highest close baru sejak awal tahun 2025 di tahun ini. Nah ini oke nih. Nah kalau kita lihat pola strukturnya dulu ya, strukturnya dulu ini udah nggak downtrend sejak dia naik dan nge-breakout 432. Kemudian oke, dia turun terus naik lagi. Ini ada area neckline ini 472 sebenarnya, dan ada setup juga di sini. Dari setup ini target full cycle-nya di 520-an. Mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar, tapi setidaknya karena ini hari ini tutup di 476 ya, breakout neckline-nya nih. Kalau kita gambar kayak gini bisa nih. Nah, jadi gini ya, di breakout target teoritisnya bisa area 540-an, mudah-mudahan lancar ke sana. Tapi setidaknya lancar ke target TP full cycle dari setup yang udah kebentuk ya di 520 atau bahkan ke 510 pun itu udah lumayan. Strateginya ngantri aja belinya, ngantri di 470 boleh lah ya. Terus stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 458, tutupannya ya di bawah 458. Kemudian ya targetnya itu tadi 510 520, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Next, DSNG hari ini menguat 3,6% juga, bagus sih. Membal dia, dan naiknya juga lumayan nunjukin kalau momentum naiknya lumayan kuat dari beberapa hari terakhir ya, setidaknya 1-2 pekan terakhir lah ya. Jadi buat yang minat beli di SNG, ngantri aja 1695 biar nggak terlalu gede stop lossnya, karena stop lossnya di bawah 1610 ya. Targetnya nggak terlalu banyak dulu, incer 1880-an dulu, 1885. Mudah-mudahan sih bisa ke 1900-an lagi gitu ya. Next ada ESA. Nah ESA hari ini sebenarnya nyamperin area beli lagi tuh, level pre-entry di 605. Jadi buat yang mungkin udah pada jualan dan pengen buyback itu kali ya, ngantri besok di 605, siapa tahu masih disamperin, dikasih gitu kan. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 580, dan targetnya TP1 ada di 660, target TP2 ada di 710. Jadi ini strategi buat buyback buat yang dulu pernah beli. Saya ingat ini pernah ada strategi di dalam list rekomendasi sih. Belinya juga di 605, targetnya juga di 660. Samperin kena target, dilunasin sampai target TP2 ternyata di 710, kemudian ada rejection dan turun. Hari ini nyamperin level pre-entry lagi ya. Kalau minat pengen beli lagi di 605 ngantri boleh lah. Hari ini kan tutup 610 ya. Stop loss kalau turun dan tutup di 575 atau lebih bawah gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.